Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa yang berbahagia, seperti biasa, KBRI Tunis hadir setiap menjelang buka puasa, bincang-bincang Tunisia bersama Gus Dubes. Nah, program ini memang kita lakukan untuk mengenalkan Tunisia kepada publik di tanah air. Karena kalau kita buka Google dan kita mencari Tunisia, itu tidak banyak informasi yang bisa menjelaskan tentang Tunisia dalam berbahasa Indonesia. Maka KBRI Tunis sebagai perwakilan Republik Indonesia ingin hadir melalui podcast Indonesia in Tunis ini untuk memberikan penjelasan tentang sejarah Tunisia, peradaban Tunisia, bagaimana keseharian warga Tunisia, bagaimana hubungan bilateral kita di bidang politik, sosial, budaya, pendidikan, kerjasama perdagangan, ekonomi, ekspor kita, impor kita, lalu tentu juga pelindungan warga negara Indonesia di Tunisia. Nah, pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbicara tentang aktivitas para mahasiswa kita di Tunisia. Dan memang ini salah satu kebanggaan kita semua karena para mahasiswa kita di sini sangat aktif melalui kegiatan-kegiatan dan organisasi-organisasi yang ada di sini. Nah, salah satu organisasi yang ada di Tunisia ini adalah pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Tunisia, PCI-NU Tunisia. Nah, telah hadir bersama saya Ketua Tanfidiyah PCI-NU Tunisia, Amin Khofidin Busro. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam. Ya, saya di sini memang duta besar, berkuasa penuh. Tapi kalau di PCI-NU saya anggotanya Amin. Siap. Saya mustasar, mustasar dari PCI-NU Tunisia. Bagaimana Pak Amin melihat suasana Tunisia? Udah berapa tahun di sini, Men? Sebelumnya saya perkenalan dulu, Gus. Iya. Jadi perkenalin, nama saya Amin Hafidin. Kalau misal tadi Gus Dubes biasanya teman-teman manggil itu Amin Khofidin. Nah, sebenarnya saya itu namanya Amin Hafidin Busro, Gus. Nah, sekarang sudah ada gelarnya LC, Gus. Oke. LC itu lucu. LC itu lucu. Ya lucu ya. Dan saya juga mau memperkenalkan. Jadi kalau misal sekarang kita bicaranya ngobrol sharing bersama Gus Dubes, tapi Gus Dubes ini sekaligus sebagai mustasyar PCI Indonesia. Tadi pertanyaannya pertanyaannya. Amin udah berapa tahun di sini? Sekarang saya sudah jalan 6 tahun, Gus. Oh, jalan 6 tahun. Iya. Jadi cukup sudah lumayan lama. Iya. Bagaimana setelah 6 tahun? Tinggal di Tunis, belajar di Universitas Zaituna, bisa berbagi cerita tentang Tunisia. Jadi yang saya rasain itu nggak jauh gitu loh antara Indonesia sama Tunisia, Gus. Jadi dari literatur kulturalnya sendiri itu nggak jauh. Kayak misal di Indonesia kita sering, misal warga NU sering terbiasa mengadakan tahlilan, kemudian sholawatan. Di sini juga yaitu masyarakat Tunisia mengadakan tahlilan ketika misal ada yang wafat, yang meninggal, diadakan tahlilan juga, dibacakan marhaban juga. Jadi emang antara Tunisia dan Indonesia itu nggak terlalu beda. Makanya nggak begitu kaget ketika misal saya Indonesia, kemudian ke sini ya tidak terlalu jauh ininya, kulturalnya. Iya, karena memang kalau di Tunisia ini mayoritas mazhabnya Maliki, lalu kemudian Hanafi. Kita Indonesia adalah Syafi'i. Walaupun dalam Istinbatul Ahkam kita juga merujuk kepada Maliki, Hanafi, dan Hambali selain daripada Imam Syafi'i. Jadi secara kultur memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama kegiatan-kegiatan tarekat juga sangat hidup di sini. Nah, kalau PCI-NU Tunisia, ini PCI-NU Tunisia ini sekarang salah satu PCI-NU yang mulai dikenal di tanah air, di antara PCI-NU di kawasan.
karena ada aktivitas. Itu sejarah PCNU Tunisia seperti apa, men? Nah, kalau misal sejarahnya sendiri itu pertama kali ada pada waktu pas tahun 2011, Gus. 2011. Oh, pas revolusi ya? 2011, 2012 itu teman-teman dari Libya, perpindahan dari Libya sekitar 17 orang masuk ke Tunis. Nah, mulai kegiatan-kegiatan seperti tahlilan, pembacaan maulid yang bersifat NU sudah dilakukan. Bersifat NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bersifat NU. Bersifat Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ya, kulturalnya sudah dilakukan. Iya betul. Nah, terus adapun pada tahun 2015 ngajuin SK ke PB baru keluar itu 2016. Jadi pas pertama kali saya datang ke sini 2016 akhir Desember. Nah, itu sudah mulai baru waktu itu secara resmi ada dari PB juga datang ke sini pelantikan di tahun 2016. Nah, sekarang sudah berjalan 6 tahun, Gus. Jadi sudah pergantian pertukaran ketua Tanfidia PCI Indonesia. Oh, itu udah lumayan ya sebenarnya ya. Dan saya lihat memang ada perhatian dari PBNU terhadap PCNU karena PCNU itu selain melakukan kaderisasi nanti yang mereka akan mengabdi di Nahdlatul Ulama. Saya dulu aktivis PCNU Mesir, jadi PCNU Kairo Mesir, yang kemudian setelah pula mengabdi di Lakpesdam NU. Nah, sekarang anggotanya ada berapa, men? Nah, sekarang kalau misal tadi total itu sekitar 150. Nah, dari NU sendiri sekarang, jadi kalau misal total PPI itu 150, nggak semuanya sekarang ada di sini. Kalau misal yang di sini itu sekitar 120. Nah, untuk total warga NU sekarang itu 94. 94, artinya mayoritas. Mayoritas pelajar Indonesia di Tunis segitu. Iya, memang mayoritas karena mereka yang kuliah di sini umumnya adalah lulusan-lulusan pesantren dari Nahdlatul Ulama, sehingga mereka dengan mudah bergabung dengan PCNU. Kalau kegiatan sendiri apa yang dilakukan oleh PCNU, terutama periode Amin sekarang ini? Nah, untuk kegiatan sekarang itu banyak banget. Lebih ke dalam diskusi modelnya, Gus. Jadi ada sekarang misal ada Gus Durian, ada Asyurian, ada Munakosha, kemudian ada kajian tokoh, baik tokoh Indonesia, tokoh Tunisia, kemudian ada penulisan. Nah, yang sekarang aktif itu kayak misal Asyurian, Gus. Jadi Asyurian ini membahas satu tokoh yaitu Syekh Thohir Ibnu Asyur, ulama Tunisia yang sekarang lagi terkenal. Nah, kemudian kita mengkaji banyak dari karya-karyanya. Kemudian juga kita ada komunitas Gus Durian. Nah, jadi teman-teman komunitas Gus Durian ini murni inisiatif dari Gus Dubes. Kemudian kita sudah berjalan sekitar hampir 2 bulan. Kalau ada munakosa juga di sini kita mengkaji fiqhul muamalat, kita mengkaji kemudian kita diskusikan. Ada kajian tokoh, kita memperkenalkan tokoh-tokoh Tunisia, baik yang kanan, yang kiri, yang tengah, Gus. Kita kaji semua. Kanan kiri oke. Kanan kiri oke. Jadi kemudian nah sekarang karena ini momennya Ramadan, Gus, jadi di PCI sendiri kita ngadain Ramadan Karim. Jadi, apa itu Ramadan Karim itu jadi ntar teman-teman ngasih kulim, Gus. Kalau bahasa kultum itu kuliah 7 menit, ini kuliah 5 menit. Oke. Jadi teman-teman ngomong 5 menit mengenai misalnya keutamaan Ramadan dan lain sebagainya. Ya, memang kegiatannya sangat banyak sekali, dan sebelum saya datang saya sudah memantau kegiatan-kegiatan dari PCNU Tunisia memang sangat masif. Ketika saya datang, saya minta supaya lebih serius dari PCNU untuk mengembangkan diri.
Nah, yang khas juga dari PCNU Tunisia itu mustasyar-mustasyarnya itu adalah dari ulama-ulama Tunis itu. Bisa Amin ceritakan bagaimana sejarahnya kemudian NU itu bisa menarik perhatian dari para ulama di Tunis? Kalau misal untuk kedekatan sama ulama sendiri, emang dari senior dulu sudah mempunyai hubungan yang sangat baik, terutama sama Syekh Solah. Itu beliau sangat baik, gak hanya sebatas materi, tapi non material sama moral. Jadi itu beliau kasih. Banyak dari ulama-ulama di sini yang kita minta dijadikan sebagai mustasyar. Dan beliau siap untuk ngasih, kadang kita panggil juga untuk hadir mengisi di acara-acara kita. Itu kalau Amin tanyakan kepada para ulama-ulama di Tunisia ketika mengenalkan Nahdlatul Ulama, itu kira-kira apa pandangan mereka, kesan mereka terhadap Nahdlatul Ulama? Nah, kesan mereka dan pesan bahkan kebanyakan kalau misal mustasyar yang kita minta itu Gus, jadi mereka sudah kenal Indonesia, baik dari segi fikroh manhajnya, dalam akidahnya. Nah, kemudian ketika mereka para masyayikh itu paham, mereka sering menekankan, kamu datang dari Indonesia membawa akidah pemahaman kayak gitu, pulang pun kamu harus kayak gitu, jangan berbeda. Karena emang ada beberapa di sini pun madrasah-madrasah yang secara akidahnya beda, Gus. Makanya sering dipesankan kayak gitu. Iya, saya merasakan langsung betapa cinta, ekspresi cinta dari Syekh Salahuddin Al-Mustawi misalnya, itu kan sangat luar biasa. Dan itu juga saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Syekh Solah atas perhatiannya, kebaikannya terhadap WNI kita di sini. Nah, Tunis ini juga dikenal dengan biasanya Tunis al-Mahrusah, yaitu Tunis yang dijaga oleh para waliullah. Iya. Nah, Amin bisa ceritakan jejak-jejak para wali di Tunisia ini seperti apa? Teman-teman, berat pertanyaannya nih. Amin kan selalu ikut di mawar dari di Jalas Hasan Asadili. Iya. Ya, kalau misal kita bicara untuk kewalian Tunis, ke tokoh-tokoh daripada wali aulia Tunis banyak, Gus. Kayak misal ada Sidi Mahrez yang mempunyai lakob yaitu Sultanul Aulia. Yaitu Sultanul Aulia. Sidi Mahrez ini muridnya Imam Syadili atau di gurunya? Beda sih, Gus. Oh, beda ya? Beda, Gus. Oh iya. Lebih duluan Sidi Mahrez. Sidi Mahrez. Kenapa disebut dengan Sultanul Aulia ya? Karena lupa ini sejarahnya, Gus. Karena emang katanya banyak wali-wali yang berguru kepada beliau. Oke. Pada waktu itu. Ya, termasuk misalnya Sidi Busaid Al-Baji itu kan. Saya waktu sebelum ke sini, ketika Google Tunisia itu yang keluar itu Sidi Busaid. Nah, bayangan saya bahwa Sidi Busaid itu tempat untuk rekreasi lah, kayak puncaknya Tunis gitu loh, ya kan? Siaha. Tapi setelah saya baca, ternyata Sidi Busaid itu adalah waliyun min auliyaillah. Jadi adalah wali ya, dan sezaman dengan Ibnu Arabi. Dan yang menarik ternyata Sidi Busaid itu adalah gurunya dari Syekh Abdul Hasan Asyadili. Dan ketika Syekh Abdul Hasan Asyadili dari Maroko, dari Maghrib, punya guru namanya Ibnu Mashish. Ibnu Mashish mengatakan, kamu pergilah ke Tunis. Di situ ada Sidi Busaid Al-Baji. Nah, Amin saya lihat aktif ikut kegiatan-kegiatan tarekat, terutama di Jalas itu. Bisa berbagi kepada kita semua apa perasaannya, apa pengalamannya ketika
terlibat dalam kegiatan-kegiatan para wali, ya, kegiatan-kegiatan tarekat. Saya sendiri sangat senang, Amin. Sudah lama sekali tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan tarekat itu. Nah, Amin pasti kan sudah lama ikut kegiatan-kegiatan itu karena itu menjadi bagian dari tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahji Jam'iyyah Nahdlatul Ulama itu. Untuk jadi ada di Tunis itu di Bukit Zalaz, jadi mempunyai masyarakat Tunisia mempunyai kegiatan tradisi yaitu Thariqah Syadzuliyah. Gak hanya sebatas Thariqah Syadzuliyah saja yang dibacakan, tapi setiap minggunya juga ada pembacaan Al-Quran dengan metode Syadzuliyah. Jadi pembacaan Al-Quran dengan cepat. Ntar kalau misal teman-teman ada di beberapa video saya. Nah, kemudian ada juga Thariqah Syadzuliyah yang itu kegiatannya 2 minggu dalam pertemuannya. Kemudian di situ juga di Bukit Zalaz juga yaitu ada tempat dari Maghor Syekh Imam Syadzuli. Nah, itu yang menjadi ikon dari para penziarah ketika ziarah ke Bukit Zalaz itu. Di situ ntar dianjurkan untuk sholat 2 rakaat ketika misal ziarah ke maghornya Imam Syadzuli. Ya, saya sendiri sudah datang ke Maghor itu dan mengikuti kegiatan dari tarekat Asyadzuliyah atau kata Amin tadi Asyadzuliyah. Kenapa disebut dengan Asyadzuliyah? Karena nama tempatnya Syadul. Ya, maka orang di sini Asyadzuliyah. Mungkin orang Indonesia itu kalau menyebut Syadzuliyah agak berat, jadinya Syadziliyah. Jadi nggak apa-apa, perbedaan hanya dalam talaffuz, bagaimana melafadzkan kegiatan di sini. Nah, kalau Amin selama di sini kalau menceritakan tentang Nahdlatul Ulama kepada warga Tunisia, kira-kira apa warga Tunisia itu merespon ketika mendengar Jam'iyyah Nahdlatul Ulama? Nah, kalau misal untuk menjelaskan itu, Gus, jadi emang kadang kita sendiri lebih ke action ya, Gus. Jadi kalau misal Nahdlatul Ulama menampilkan ya kita itu enggak yang Wahabi atau bahkan yang Ibadi. Nah, jadi mungkin ya ada beberapa ulama saja yang untuk mengenal Nahdlatul Ulama itu sendiri, Gus. Jadi nggak semua masyarakat, misal saya pribadi pun menyampaikan itu kalau misal Nahdlatul Ulama itu ini, tapi taunya kalau misal Indonesia yang mempunyai dalam misal akidah ya tawasud, pelan, santun, mempunyai akhlak yang baik yang ya sering dicontohkan sama Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, saya sendiri karena saya tumbuh dan besar dalam tradisi Nahdlatul Ulama, menjadi aktivis Nahdlatul Ulama dan sekarang menjadi mustasyar, dan sebagai duta besar saya selalu menceritakan kepada banyak pihak-pihak di sini tentang bagaimana kondisi keagamaan di tanah air, terutama Nahdlatul Ulama ini, yang mereka agak kaget biasanya kalau menerima penjelasan tentang pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu menjadi salah satu ciri khas dari keberislaman di Indonesia, dan sebagian besar itu adalah dari kalangan Nahdlatul Ulama. Kemarin ketika kepada Syekh Solah saya katakan bahwa ada 35.000 pesantren. Itu kaget itu bahwa Indonesia dikenal mayoritas itu adalah Muslim. Dan mereka bahwa bagaimana itu ceritanya mereka menjadi Muslim. Nah, mereka menjadi Muslim karena ada basis-basis keagamaan, diantaranya adalah pesantren ini, sehingga saya pun akan menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai instrumen diplomasi untuk mengenalkan Islam Indonesia, untuk mengenalkan Nahdlatul Ulama itu. Nah,
Kalau Amin ingin jelaskan kepada pemirsa di tanah air, kira-kira yang sangat khas dari Tunisia atau dari PCNU Tunisia itu apa? Yang khas dari Tunisia itu selain kurmanya, Min. Kalau kurma ya orang sudah tahu. Iya. Kalau Amin ingin jelaskan yang khas dari Tunisia dari PCNU Tunisia itu seperti apa? Terutama belum dijalani ada fatayatnya juga, iya. Ya betul. Benar. Ya, ada fatayatnya apa yang khas dari PCN Tunisia ini. Dan saya melihat tidak ada banser. Bansernya itu teman saya di sini. Karena saya datang pertama kali dari Indonesia, saya pakai baju banser. Jadi satu-satunya banser di Tunisia ya saya. Dubesnya ini banser karena pas datang pakai baju banser. Apa yang khas dari PCNU Tunisia dan dari Tunis ini? Kalau misal dari Tunisia sendiri yang menjadi khas itu orangnya ramah, kemudian baik, apalagi kita sendiri pelajar di sini itu sudah mempunyai icon gitu tuh, orangnya santun, pelan, gak emosian, gak marahan. Jadi kita pun sangat diterima oleh masyarakat Tunisia. Dan takdim sama para guru, para masyayikh itu yang khas. Jadi saya baru saja buka puasa di kediaman Duta Besar Arab Saudi di Tunisia. Saya duduk di samping imam Masjid Zaituna, persis, men. Jadi dia dan saya juga duduk di samping imam Masjid Uqbah bin Nafi'. Barusan, men. Jadi dan mereka cerita, saya bilang apa yang khas dari anak-anak saya di sini, para mahasiswa. Yang khas katanya suka cium tangan. Iya. Jadi itu pemirsa yang bikin saya sangat senang dan mereka sangat menghormati sekali bagaimana mahasiswa warga kita di sini itu betul-betul sangat takzim, dan saya bilang bahwa takzimnya para mahasiswa kita terhadap para ulama dan masyayikh di sini itu merupakan dari adab sopan santun, dari akhlak yang sudah ditanam sejak lama ketika di pesantren-pesantren di Indonesia. Benar. Jadi mungkin yang membedakan banget itu misal kita selaku orang pesantren, yaitu ketika bertemu masyayikh itu cium tangan. Tapi emang kadang ada beberapa misal dari masyayikh sendiri, kalau yang belum mengerti dengan literatur kita, cium tangan itu ditolak gitu. Tapi kalau misalnya yang sudah ngerti, pasti ya mau dicium tangan. Iya, dan itu ini. Kalau dari PCNU Tunisia, yang khas di sini apa? Amin kan pasti berjaring dengan PCNU Sudan yang saya tahu, Aljazair, Maroko, Mesir, Arab Saudi juga ada, Kuwait juga ada PCNU. Nah, pola komunikasinya dengan PCNU di kawasan apa yang khas? Yang khas memang karena dubesnya sekarang Mustasar. Tapi bukan itu apa yang khas dari kegiatan, terutama tadi masih belum itu kegiatan fatayatnya. Iya. Jadi yang luar dulu apa Fatah itu lebih Gus tua. Nanti Fatayat marah-marah loh, Min, kalau kenapa kami nggak diceritain oleh Amin. Jadi alhamdulillah di sini juga baru tahun sekarang Fatayat itu udah secara struktur sudah ada, kemudian kegiatannya juga ada, banyak kolaborasi dengan Fatayat baik yang di luar ataupun yang di Indonesia. Adapun misal interaksi yang tim Tengkanya sendiri, alhamdulillah kita sangat komunikasi. Jadi 2 bulan yang lalu kita mau ngadain MKNU, Gus. Kemudian kita sudah berjalan hampir 2 bulan, membuat proposalnya dan lain sebagainya. Kita sudah sangat dekat. Nah, tapi permasalahannya kemarin dari PB jangan MKNU dulu, ya. Jadi kita di stop dulu. Mungkin awal Juni kita mulai gerak lagi. Jadi emang sangat erat juga, kita sering komunikasi aktif di tim Tengka, PCNU tim Tengkanya.
Iya, ada lupa karena saya ini mustasar bisa menjelaskan ketua Tamfidia. Ada juga memang ada kegiatan-kegiatan yang berjejaring dengan kerjasama dengan PCNU di kawasan, tapi juga PCNU Tunisia ini punya website bahasa Arab khidmah.id. Ini Pak Amin lupa karena alinsan mahalul khoto wa nisyan. Banyak banget sebenarnya yang perlu didiskusikan. Udah ngelihat 24 menit. Udah mau selesai aja. Jadi insya Allah bahwa alhamdulillah WNI kita di sini, para pelajar, mahasiswa di sini kegiatannya sangat aktif, terutama di PCNU Tunisia. Semua itu tentu saya sendiri sebagai duta besar, sebagai mustasyar PCNU sangat mendukung kegiatan para mahasiswa untuk mempersiapkan diri. Karena saya ini adalah generasi yang lahir dari PCNU Mesir, PCNU Kairo, maka saya berharap PCNU Tunisia juga akan melahirkan tokoh-tokoh di masa yang akan datang, ulama. Amin ini calon ulama karena Amin ini pesantren salaf, ahli usul fiqh, bahasa Arabnya bagus, dan mudah-mudahan di masa yang akan datang akan lahir ulama, cendekiawan, pemimpin yang akan mengabdi berbakti di Nahdlatul Ulama, di Indonesia, di pesantren. Tentu Amin kalau mau jadi kiai nyari istrinya Bunyai, Min. Siap. Itu yang paling gampang, Min. Itu Siap. nasihat dari saya. Jadi kalau Amin ingin jadi kiai, carilah Bunyai. Nah, pemirsa yang berbahagia, demikianlah bincang-bincang kita tentang PCINU Tunisia untuk memperkenalkan kepada publik di tanah air bahwa selain mahasiswa kita kuliah, juga mereka bisa aktif di beberapa organisasi. Ada PPI, Perhimpunan Pelajar, lalu ada PCINU, lalu ada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Tunisia. Kita akan berbincang tentang tema itu esok hari. Itulah kira-kira bincang-bincang Tunisia bersama Gus Dubes. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.